Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 27 Desember 2022 bersama Romo Agus Malo CSSR dari Sumbar. Selamat mendengarkan. Saudari-saudara sekalian, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada, selamat Natal untuk Anda dan keluarga. Kita berjumpa pada hari Selasa, hari ketiga dalam oktav Natal, tanggal 27 Desember 2022. Hari ini saudara-saudari gereja merayakan Pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Saya Romo Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Yohanes bab 20 ayat 2-8. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Hari ini gereja merayakan pesta Yohanes Rasul dan pengarang Injil. Maka fokus permenungan kita hari ini kepada pribadi Rasul yang dikasihi Tuhan ini, Yohanes. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, siapakah Yohanes Rasul dan penulis Injil itu? Yohanes, saudari-saudara, adalah anak Zebedeus. Dia berasal dari Betsaida, sebuah desa nelayan di pantai Danau Genesaret. Ia sendiri adalah seorang nelayan Galilea. Ayahnya Zebedeus, seorang nelayan yang tergolong berkecukupan. Ibunya adalah Salome, yang tergolong wanita pelayan dan pengiring setia Yesus, bahkan sampai ke Bukit Kalvari dan kubur Yesus. Bersama dengan saudaranya Yakobus dan Petrus, Yohanes termasuk dalam kelompok inti. Katakanlah mereka adalah ring dalam di antara 12 rasul. Ia bahkan disebut sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Dalam kutipan Injil hari ini juga disebut murid yang dikasihi Tuhan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, mereka bertiga, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, adalah saksi peristiwa-peristiwa penting seperti ketika Yesus membangkitkan putri Yairus, ketika Yesus berubah rupa di atas gunung Tabor, ketika Yesus dalam sakrat maut berdoa di Taman Getsemani. Yohanes bersama Yakobus dan Petrus berada di sana bersama Yesus.
Yohanes, saudara-saudari, adalah murid yang paling setia. Bahkan dia berani mengikuti Yesus sampai ke Bukit Kalvari dan mendampingi Bunda Maria sampai di bawah kaki salib Yesus. Di bawah kaki salib Yesus itulah Yohanes diserahi tugas oleh Yesus untuk menjaga Bunda Maria. Kepada Yohanes, Yesus berkata, "Inilah ibumu," dan kepada Bunda Maria, "Inilah anakmu." Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sejak Pentakosta, Yohanes bekerja sama dengan Petrus, baik di Yerusalem maupun di Samaria, untuk mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang yang baru dibaptis. Kira-kira pada tahun 60 dia pergi ke Asia Kecil dan menjadi uskup di kota Efesus. Santo Yohanes Rasul, saudari-saudara, adalah rasul terakhir yang meninggal dunia kira-kira pada tahun 100 pada pemerintahan Kaisar Trajanus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa yang menarik dari hidup Yohanes yang bisa menjadi inspirasi bagi kita yang merayakannya hari ini? Rasanya saudara-saudari ada 3 hal yang menarik dalam hidupnya. Yang pertama, seperti juga sudah saya singgung tadi, dia adalah murid yang dikasihi Tuhan. Dia adalah murid yang paling disayang oleh Yesus. Hal ini nampak dari kenyataan bahwa dalam beberapa peristiwa penting, Yohanes selalu diikut sertakan oleh Yesus. Bahkan dalam perjamuan terakhir, Yohanes bersandar di dada Yesus. Kebanyakan orang bisa mengatakan bahwa perlakuan seperti ini membuat Yohanes diistimewakan. Tapi itu bukan alasan bagi Yohanes untuk menjadi sombong, untuk merasa tinggi hati. Dia tetap berusaha untuk rendah diri. Dia cukup tahu diri. Sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi, sikap rendah hatinya itu sangat clear, sangat jelas terlihat untuk kita. Meskipun dia sangat disayangi oleh Yesus, tetapi dia terus berusaha untuk rendah hati. Meskipun dia berlari lebih cepat dari Petrus untuk menuju ke kubur, sebagaimana mereka mendengar berita dari Galilea, dari Magdalena, bahwa Yesus tidak ada dalam kubur. Meskipun lebih dulu tiba, tapi dia tidak masuk ke dalam kubur. Dia tahu ada yang menyusul di belakang dia, yaitu Petrus, kepala para rasul, untuk memberi kesempatan kepada Petrus melihat pertama kali apa yang terjadi. Dan setelah Petrus masuk, barulah dia masuk. Mereka melihat kain kafan, termasuk Yohanes, dan dia percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Dalam hal ini, saudari-saudara, Yohanes menjadi teladan kerendahan hati. Saudari-saudara, umat beriman terkasih. Yang kedua, apa yang diwartakan oleh Yohanes, saudari-saudara, lewat tulisannya, baik itu Injil Yohanes maupun surat-surat Yohanes, itu berasal dari pengalaman nyata yang ia alami selama bersama dengan Yesus. Pengalaman nyata ini yang digambarkan dalam bacaan pertama hari ini, yang diambil dari surat Yohanes yang pertama, bab 1 ayat 1-4. Sebagaimana dipersaksikan sendiri oleh Yohanes tentang
apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, apa yang ia raba, bahkan apa yang dia saksikan, dituliskannya menjadi kesaksian bagi para pendengarnya, juga bagi kita saat ini. Pengenalannya akan Yesus melibatkan seluruh hidupnya, melibatkan seluruh panca inderanya. Itulah yang dia wartakan, baik lewat kesaksian lisan maupun lewat tulisan yang kita baca dalam Injil Yohanes, yang kita baca di dalam surat-surat Yohanes. Poin yang ketiga dari hidup Yohanes yang menarik, saudari-saudara, adalah bahwa pada tahun-tahun terakhir hidupnya, khotbah dari Yohanes hanyalah berupa wejangan-wejangan singkat yang sama terus-menerus. Dia mengatakan, anak-anakku, hendaklah kamu saling mengasihi. Para murid dan pendengarnya bertanya, mengapa itu terus yang dia katakan? Mengapa itu yang dia ulang-ulang terus? Yohanes mengatakan, sebab itulah perintah Tuhan yang utama. Dan jika kamu telah melakukannya, itu cukup. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar dari Yohanes Pembaptis, belajar dari Yohanes Rasul dan pengarang Injil. Mari kita berusaha juga menjadi murid-murid kesayangan Yesus. Menjadi kesayangan Tuhan sebagaimana menjadi tema permenungan Daily Fresh Juice hari ini. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang kesayangan Yesus, menjadi kesayangan Tuhan? Pertama, saudari-saudara, mari kita terus-menerus membangun pengalaman kedekatan dengan Yesus, supaya kita senantiasa bersandar padanya seperti Yohanes Rasul, entah lewat doa, lewat meditasi, lewat adorasi, lewat membaca firman dan merenungkannya, dan tentu lewat perayaan Ekaristi. Mari kita terus membangun kedekatan dengan Dia. Kalau ingin menjadi kesayangan Tuhan, Anda tidak boleh jauh dari Dia. Anda harus dekat pada Dia. Pengalaman-pengalaman rohani kita, saudara-saudari, berkat kedekatan dengan Dia. Katakanlah itu pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman pergumulan kita. Baiklah kita tulis, kita bagikan kepada banyak orang. Baiklah kita sharingkan kepada banyak orang. Inspirasi-inspirasi hidup baik yang datang sebagai sebuah pengalaman iman, mari saudara-saudari kita bagikan lewat berbagai macam sarana pada masa ini, termasuk di dalamnya media sosial, supaya semakin banyak orang yang diteguhkan, semakin banyak orang diselamatkan. Yang kedua, saudari-saudara, umat beriman terkasih, mari kita setia mengikuti Yesus dalam segala pengalaman suka maupun duka. Sekali mengikuti Yesus, tetap mengikuti Yesus. Sekali Katolik, tetap Katolik. Semestinya seperti itulah bagaimana kita menerjemahkan pengalaman kesetiaan dari Yohanes Rasul. Kita setia kepada Yesus dalam pengalaman suka dan duka. Sebagaimana Yohanes Pembaptis setia sampai di bawah kaki salib. Setia mengikuti Yesus saat semuanya berjalan baik-baik saja, saudara-saudari, itu biasa. Akan tetapi, setia memikul salib seperti Yesus, atau setia memikul salib mengikuti Yesus, itu adalah rahmat. Untuk itu butuh perjuangan. Untuk itu butuh pengorbanan.
dan butuh iman tentu saja. Yang ketiga, saudara-saudari, apa yang kita belajar dari Yohanes? Mari kita meneladani kerendahan hatinya. Dia tunjukkan dalam hidupnya meskipun dekat dengan Yesus sangat disayang, tapi tidak membuatnya menjadi seakan-akan anak emas. Seakan-akan membuat dia menjadi sombong di antara yang lain. Kita lihat salah satu contohnya dalam Injil tadi. Dia tahu diri, dia rendah hati. Orang hanya bisa tahu diri kalau memiliki keutamaan kerendahan hati, saudara-saudari. Sebab di atas keutamaan kerendahan hatilah segala macam keutamaan Kristiani akan bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan subur. Yang keempat, sekaligus sebagai yang terakhir, saudara-saudari, apa yang bisa kita teladani dari Yohanes untuk hidup kita? Semoga kita tidak pernah lelah untuk saling mengasihi sebagaimana diamanatkan oleh Yohanes. Anak-anakku, hendaklah kamu saling mengasihi, dan jika kamu telah melakukannya, itu cukup. Saudara-saudari, dengan saling mengasihi terus-menerus, dengan cara itulah kita semakin dikenal sebagai pengikut Kristus. Kita semakin dikenal sebagai orang-orang Kristiani. Ingatlah, di mana ada kasih, di situ Tuhan hadir. Ubi caritas et amor Deus ibi est. Saudara-saudara, Anda tentu saja ingin menjadi kesayangan Yesus. Kita tentu saja, kita semua ingin menjadi orang-orang yang disayang Tuhan. Maka mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis, Yohanes Rasul, mohon maaf, supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang dekat dengan Dia, yang setia kepada Tuhan dalam suka dan duka, menjadi orang-orang yang mau rendah hati dalam hidup ini dan terus saling mengasihi. Percayalah, kita bisa menjadi kesayangan Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini, saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas Santo Yohanes Rasul, orang kudus-Mu, yang memberi kami teladan, yang memberi kami keutamaan-keutamaan, inspirasi-inspirasi hidup, yang lebih-lebih telah menuliskan pengalaman kedekatan, pengalaman kebersamaannya bersamamu untuk menjadi pedoman hidup kami, agar kami mau belajar untuk dekat denganmu, terus berjuang untuk setia dalam suka dan duka, belajar rendah hati sepanjang hidup, dan terus saling mengasihi, sehingga hidup kami senantiasa memancarkan kasih-Mu, sehingga hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 27 Desember 2022. Terima kasih kepada Romo Agus Malu untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam Fresh Juice.